Ingat-ingat di dalam dirimu. Ingat-ingat di dalam diri. Ada 4 dalam psikologi Albert, dan ini sering disebut dengan psychology of trait. Yang pertama, trait. Trait ini definisinya sifat. Misalnya, orang Indonesia itu ramah, itu sifat. Tetanggaku pemarah, itu sifat. Pacarku tukang ngambek, itu sifat. Dan gebetanku suka minta mixu, itu juga sifat. Setelah trait itu nanti akan ada yang namanya predisposisi. Predisposisi itu semacam karakter di dalam dirimu sebelum diekspos keluar. Karena kamu penyabar orangnya, jadi yang keluar adalah kesabaran. Jadi menghadapi peristiwa apapun, keluarnya selalu sama. Itulah sifat. Orang penyabar itu ketemu fenomena A, ya sabar. Ketemu fenomena B, ya sabar. Dan ketemu fenomena C, D, E, F, G, H, I, J, K, dan seterusnya, ia tetap sabar. Itu namanya trait. Berarti otaknya begitu. Ada yang lebih kecil dari sifat, yaitu habit. Habit definisinya kebiasaan. Biasa yang kamu lakukan merespon hal yang sama dan akan selalu sama. Ada beberapa kebiasaan dalam dirimu, dan itu nanti orang lain akan melihatnya sebagai sifat. Seperti kamu yang datang lebih awal ke dalam kelas, terus orang melihatmu, oh berarti orang ini rajin, atau anaknya memang tertib. Nah, orang tahu sifat itu dilihat dari kebiasaan. Jadi ada bedanya. Kalau kebiasaan satu saja, itu namanya insidentil, belum bisa melambangkan sifat. Tapi beberapa kebiasaan akan menunjukkan bahwa itu sifat yang kamu miliki. Oh, sifatmu memang itu. Dari kebiasaan-kebiasaan tumbuh menjadi sifat. Dari beberapa kebiasaan akan menggambarkan itu sifatmu. Itu bedanya trait sama habit. Manusia itu nyawanya ada di kebiasaan. Makanya kalau kembali ke filsafat akhlak Al-Ghazali, Ibnu Maskawah, sifat itu yang baik-baik namanya akhlak. Akhlak itu tumbuhnya antara lain dari kebiasaan. Maka harus dibiasakan. Biar apa? Biar itu menjadi sifat. Kalau sudah menjadi sifat, mengakar, misalnya, yang mengakar ini kebaikan, jiwamu kalau melakukan kejelekan itu enggak, rasanya berat. Tapi kalau yang dibiasakan itu kejelekan, jiwamu kalau melakukan kebaikan itu rasanya enggak. Maka buatlah habit yang baik. Biasakan dirimu yang baik-baik. Biar apa? Biar jiwamu terbiasa dengan kebaikan. Kalau sudah biasa jujur, berbohong pun tidak enak. Begitu juga sebaliknya. Ya mungkin kamu sudah biasa jujur, melakukan kebohongan itu tidak enak rasanya. 2 kali kebohongan, tidak enaknya tinggal separuh. 3 kali, 4 kali melakukan kebohongan, lama-lama berbohong itu menjadi hal yang biasa. Sampai pada titik di mana kamu jujur, kamu malah heran sendiri. Oh, ternyata aku masih bisa jujur. Karena tabiatmu sudah berubah sekarang. Itu habit. Kenapa kalau yang muslim
meninggalkan sholat itu rasanya enggan. Karena sudah dibiasakan sejak kecil. Walaupun ketika waktu kecil itu suka dimarah-marahi. Kadang-kadang kamu ditanya, sudah sholat? Padahal belum. Bilangnya sudah. Dan itu lama-lama akan menjadi habit di dalam jiwamu. Tidak ada yang ngawasin, tidak ada yang merintah. Tapi lama-lama dia akan menjadi habit di dalam jiwamu. Wah, gak enak nih kalau tidak sholat. Tapi jangan salah, itu juga bisa berubah. Mungkin sekarang kamu pintar, ngerti dalil. Ya, kadang-kadang kan resikonya kalau orang pintar ya begitu ya. Dia sudah punya dalil sendiri, tinggal sholat sekali, 2 kali tidak masalah. Ada dalilnya kok. Barang siapa yang tidak melakukan sholat Jumat 3 kali, maka dia dianggap kafir atau murtad. Terus kamu ngitung 3 kali loh ya. Ini baru sekali, masih ada kuota 2 kali lagi. Begitu kan matematika kamu. Tapi begitu kamu meninggalkan, lama-lama itu akan menjadi kebiasaanmu. Ya biasa ninggal sholat biasa, selingkuh biasa, nyimpen duit biasa, ngorok-ngorok biasa, tidur ngompol juga biasa, makan pete biasa, makan jengkol yang masih ada uratnya biasa, ngetawain orang biasa. Ya begitulah kebiasaanmu. Itu akan menjadi habit. Jadi hati-hati dengan trait dan habit. Munculnya trait itu biasanya dari habit, munculnya sifat dari kebiasaan. Ada lagi sikap. Kalau sikap itu sifatnya lebih umum dari habit, tapi belum sampai pada trait. Biasanya sifat itu hubungannya dengan objek tertentu. Kalau trait ini kan umum, kalau jujur ya akan selalu jujur. Tapi kalau sikap itu biasanya berubah sesuai situasi. Misalnya sikap itu saya contohkan, kamu suka sama guru A tapi tidak suka sama guru B. Itu nanti bisa berpengaruh dengan sikap. Kalau trait itu kan selalu, misalnya kamu ketemu sama guru itu takut dan akan selalu takut, itulah trait. Tapi kalau cocok atau tidak cocok, itu namanya sikap. Jadi sikap itu belum termasuk trait, tapi ada hubungannya dengan caramu mengevaluasi sesuatu. Itu akan melahirkan sikap. Kamu tidak suka aku, sikapmu akan tidak enak dengan aku. Komentarmu tentang aku tidak enak. Cara memandangmu dengan aku tidak enak, dan seterusnya. Jadi orang menyebutnya sikap. Tapi sikap tidak selalu trait, karena biasanya insidental. Tapi sikap ini jika diulang-ulang terus akan menjadi habit. Dan habit ini jika terus dalam akan menjadi sifat. Kalau sikap ada evaluasinya, setuju atau tidak, suka atau tidak, dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah tipe. Tipe itu menggolong-golongkan orang. Manusia itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, orang-orang yang selalu menggolongkan manusia menjadi 2. Dan yang kedua, orang-orang yang tidak menggolongkan manusia menjadi 2. Yang tipe ini berlaku untuk semua orang. Yang tipe ini menggambarkan dari banyak orang. Itu absurd, tidak menggambarkan dari kenyataan yang sebenarnya. Ya seringkali cocok, tapi banyak tidak cocoknya ketika menyangkut individu-individu. Itu tipe. Jadi kamu menggolongkan apapun, pengecualiannya selalu ada.
ekspektasi ini adalah kompleks. Sifatnya individual. Bahkan individu yang sama dulu cocok, sekarang tidak cocok. Dulu tidak banyak omong, sekarang banyak omong. Dulu pendiam, sekarang tidak pendiam. Atau begini, dia pendiam, tidak pernah kemana-mana, tidak pernah keluar, tapi sekali keluar dan posting, misalnya cerewetnya di medsos, usilnya di medsos, gedebrukannya di medsos. Yang keempat ini, ya boleh sih kita memudahkan pemahaman, tapi seringkali tidak cukup untuk memahami seseorang. Keempat ini, treatment sifatmu. Sumbernya apa? Kebiasaan-kebiasaan, termasuk sikapmu menyikapi sesuatu yang sifatnya evaluatif dan juga tipemu. Ini namanya predisposisi. Sebelum kamu eksis sebagai dirimu, kamu punya modal ini di dalam diri.